dituntun melalui ruang guru namanya untuk belajar dan mengambil tugas-tugas dari internet. Nah, kemudian kita tidak mengenal lockdown. Teman-teman harus mengerti juga ada sebagian dari kita bertugas atau bekerja untuk menghidupi keluarga di bawah yang memang standar yang ada, sehingga kalau dia tidak melakukan pekerjaannya seperti petani pagi hari berangkat ke sawah, itu nanti mereka juga tidak bisa mencukupi nafkah mereka, sehingga pemerintah Kabupaten Toba mencoba memodifikasi hal ini, mengurangi pertemuan-pertemuan yang ada, kemudian mengurangi rapat-rapat di kantor. Yang ketiga, mengurangi penggalangan massa yang terkait dengan program-program pemerintah. Kemudian untuk pemerintah dan swasta, kita mereschedule lagi kembali perjalanan-perjalanan dinas, terutama untuk daerah-daerah memang yang dimasukkan oleh pemerintah sebagai zona merah. Contoh antara lain Jakarta, Banten, dan tempat-tempat yang lain. Kemudian pemerintah juga melalui KPU sudah melakukan hal yang benar, yaitu menunda pelaksanaan tahapan pilkada, termasuk di situ pelantikan PPS kemarin oleh ketua sudah memberikan surat penundaan dengan sampai tanggal tak ditentukan. Ketua sudah menandatangani suratnya bahwa menunda pelantikan. Nah, terkait dengan posko gugus tugas, penanggung jawab adalah BPBD. Semua yang kami kerjakan sekarang penanggung jawabnya atau ketuanya adalah BPBD. Kemudian media center untuk COVID-19 ini adalah kantor BPBD Toba Samosir. Nah, teman-teman kalau mau meminta info, kami buka setiap hari jam seperti ini, jam 13.00 mulai hari ini. Kemudian nanti akan kami buatkan aplikasi di mana teman-teman tak usah datang pun ke sini untuk mengupdate pasien atau orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan melalui handphone yang teman-teman miliki. Selanjutnya adalah posko-posko yang nanti akan kami buatkan adalah ada di 4 titik yang sudah kami sepakati. Adalah pintu masuk dari Tapahan, kemudian Pelabuhan Balige, Pelabuhan Ajibata, Bandara Sibisa, kemudian pintu masuk dari pintu Mohan untuk mengawasi tenaga kerja yang di sana, kemudian Nassau atau Habin Saran untuk pintu masuk dari tenaga kerja khususnya orang Korea. Nah, terkait dengan pelayanan kami terhadap orang yang disangkakan atau orang dalam pengawasannya, orang dalam ODP itu orang dalam pengawasannya, orang dalam pemantauan yang sekarang beredar di teman-teman, kami beritahu sekarang bahwa ODP di Toba Samosir 10. Tadinya 11 ya? Yang anak-anak? Iya, yang anak-anak yang tadinya dia ODP dengan gejala, sekarang dia menurun levelnya menjadi ODP tanpa gejala, sehingga
Dia sekarang sudah direncanakan pulang hari ini untuk isolasi mandiri di rumah. Terkait dengan isu yang beredar bahwa ada ketua MUI terkena virus corona, itu tidak betul. Beliau menelpon kami sendiri sebagai ketua gugus tugas. Setelah acara pembukaan MTQ yang dilakukan di Porsea, beliau merasa kurang sehat karena sudah umur mungkin, ditambah demam dan tenggorokannya merasa gatal. Dengan mereka meminta, dengan Bapak Samosir tersebut sebagai ketua umum meminta saya langsung menghubungi Rumah Sakit Umum Porsea untuk Bapak Ketua MUI tersebut untuk diperiksa secara yang sesuai dengan perlakuan untuk memperlakukan orang-orang memang yang dianggap memiliki ciri seperti itu. Ternyata setelah diperiksa, hal-hal yang memang merupakan gejala tidak kita dapatkan. Namun beliau bersedia untuk melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pantauan Rumah Sakit Umum Porsea. Sehingga sekarang Bapak itu sudah menjalani 4 hari didampingi istri yang memberikan makanan. Hari keempat sekarang. Kita tunggu sampai 10 hari Pak, saya katakan begitu untuk komunikasi kami terakhir. Nah, terkait juga isu yang teman-teman tanyakan kemarin bahwa ada mahasiswa dari Bandung, ada polisi yang meninggal yang terkena virus corona, itu semua hoax. Nah, teman-teman harusnya bertanya langsung ke kita begitu diumumkan lewat radio oleh Pak radio atau komunikasi yang sudah diumumkan di Balai Data dan sudah disebarkan oleh Pak Kadis Kominfo dan rekan-rekan. Gugus tugas ini sudah dibentuk. Kita sudah langsung membuka posko di sini malamnya sehingga arus informasi langsung boleh dengan kita. Nah, perlu teman-teman pers ketahui ada kode etik buat kami di sini. Kode etiknya antara lain undang-undang tentang hak perlindungan pasien, bahwa kami dokter ataupun bukan dokter dilarang menyebarkan atau memberikan nama lengkap pasien atau di dalam kurung itu identitas. Kami bahkan Depkes sendiri hanya mengumumkan dengan inisial nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan kepada Bapak dari Kodim dan Pak Polisi ya, saya minta tolong ada sebutan ini dari tim BIN keluar ini namanya, ini dari Polres begini keluar namanya. Sampai saya konfirmasi memang kebetulan bukan kita yang mengeluarkan itu ya Bapak Ibu, itu dari petugas bandara. Sehingga sama teman-teman ada saya katakan, Pak jangan keluarkan namanya, itu hoax. Walaupun saya tahu itu benar. Karena apa? Saya berani mempertanggungjawabkan kalau orang menyatakan dan membagi nama pasien, saya pastikan itu hoax. Tidak mungkin seorang yang sudah tahu undang-undang menyebarkan itu nama-nama selengkap mungkin, nama, alamat, umur, tujuan, itu tidak boleh kita sebarkan. Tentu teman-teman juga sudah menonton bagaimana ibu dan anak yang di Kemang itu sebagaimana terganggunya hidupnya sepanjang proses. Malah dia berkata, lebih ngeri saya menghadapi gangguan secara media daripada menghadapi virus corona sendiri, karena dia sekarang sudah dinyatakan sembuh, hidupnya terganggu, kehidupan pribadinya terganggu. Jadi tolong teman-teman disudahilah itu. Kalau bukan kalian untuk bisa menyetop itu, apalah gunanya kerja ini. Perlu diperhatikan lagi
bencana ini urusan bersama, bukan urusan Pemkab saja, urusan Anda juga, urusan masyarakat juga. Mari edukasi masyarakat.